Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang akan menjelaskan tentang materi ini. Yang pertama, Siti Agustin Iskandar, yang kedua, Lutfiah, yang ketiga, Nila Fauzia. Judul materi ini yaitu tentang kesadaran, wawasan, dan dampak-dampak globalisasi. Kita langsung ke materi pertama ya. Kesadaran, wawasan, perspektif global. Menurut Loren Bagus 1996, kesadaran adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagaimana orang lain dapat melihat. Jika dikaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran di sini adalah pengakuan diri bahwa kita adalah bagian dari kehidupan dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain. Selain itu, menurut Maka Giansar, Mimbar Pendidikan 1989, maka diperlukan adanya kemampuan untuk mengembangkan, diantaranya kemampuan mengantisipasi. Maksudnya, pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat berubah dan berkembang. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi. Maksudnya di sini mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk dapat menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Yang ketiga, mengakomodasi. Maksudnya, peserta didik harus mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Yang terakhir, yang keempat, mereorientasi. Persepsi dan wawasan kita tentang dunia perlu diorientasikan karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang cepat. Landasan yang mendukung adanya kesadaran dan wawasan. Yang pertama ada nasionalisme atau kesadaran nasional. Nasionalisme menunjuk pada totalitas kultur, sejarah, bahasa, psikolog, serta sentimen sosial lainnya yang menarik orang pada satu perasaan saling memiliki cita-cita maupun nilai kemasyarakatan. Nasionalisme perlu dilandasi oleh logika dan rasional. Yang kedua ada norma dan agama. Norma dan agama merupakan pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. Dan yang ketiga, ada nilai budaya bangsa. Bangsa kita memiliki nilai budaya yang luhur dan dapat dijadikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh negatif, serta sebagai pendukung bagi nilai dan pengaruh yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada dampak-dampak globalisasi. Pendidikan masa lampau berpusat kepada guru. Sejak adanya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, kedudukan guru bergeser. Kini guru tak lagi menjadi pusat pembelajaran karena kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, globalisasi membawa banyak dampak dan efek. Dampak tersebut bersifat positif dan negatif. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama, komersialisasi pendidikan. Yang kedua, bahaya dunia maya. Dan yang ketiga, adanya ketergantungan. Komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Contohnya, dengan memasukkan nilai-nilai hasil belajar siswa melalui komputer, nilai-nilai tersebut banyak yang direkayasa dengan memberikan sesuatu kepada pihak-pihak yang memegang kendali dalam memasukkan nilai tersebut. Yang kedua, bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah, juga terdapat dampak negatif bagi siswa karena terdapat pula aneka macam materi yang berpengaruh negatif yang bertebaran di internet. Contohnya, pornografi, kejahatan, dan kekerasan. Selain itu, siswa juga bisa dengan mudah mengakses video-video porno melalui iklan di internet, sehingga banyak siswa-siswi saat ini yang sudah melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, adanya ketergantungan.
Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa dan guru. Contohnya, guru dan siswa terkesan tidak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Selain itu, guru juga tidak kreatif lagi dalam membuat media ajar yang dapat menarik perhatian siswa. Adapun dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama, semakin mudahnya akses teknologi informasi. Yang kedua, mencetak manusia profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, menuju pendidikan Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Yang keempat, menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Dan yang terakhir, adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, kesimpulan dalam materi ini yaitu kesadaran merupakan pengakuan diri bahwa kita adalah bagian dari kehidupan dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain. Arus globalisasi yang masuk ke Indonesia membawa dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan. Dampak negatif yang diakibatkan oleh globalisasi ini yaitu penyalahgunaan teknologi demi keuntungan pribadi. Selain itu, siswa-siswi dapat dengan mudah mengakses konten pornografi dikarenakan iklan-iklan yang ada di internet. Adapun dampak positif dari globalisasi, di antaranya semakin mudahnya dalam mengakses teknologi informasi dan dapat mencetak manusia profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.